إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bertanya apa pendapat tentang orang yang membela dakwah aneh di zaman sekarang, seperti sambil konser musik dan lain-lain dengan alasan agar masyarakat tertarik. Ya tadi itu bahwasanya semua orang sebenarnya sepakat gitu untuk kemudian memegang Quran dan Sunnah. Untuk orang Islam itu mesti jargonnya itu pasti gitu. Tapi begitu kemudian Quran yang mana atau penafsiran yang mana atau Sunnah yang mana, nah, setiap orang itu pasti akan punya versinya masing-masing. Sampai ada ahli tafsir itu, ahli tafsir loh gitu, profesor ahli tafsir. Sampai dia mengatakan jilbab itu ya nggak menutup kepala, tapi menutup hati. Ahli tafsir. Padahal pendapat kayak gitu nggak pernah ada sejak Quran itu turun sampai hari kiamat, insya Allah nggak pernah ada. Termasuk dulu di Solo ini ada dosen UIN itu bikin disertasi itu bahasanya adalah menggunakan ayat milkul yamin, kepemilikan budak, untuk menghalalkan bolehnya seorang laki-laki menggauli pacarnya. Jadi laki-laki dan perempuan itu kan karena seneng, tapi belum punya kerjaan karena masih sekolah. Dalam rangka supaya tidak terjerumus dalam perzinahan, maka dengan menggunakan ayat milkul yamin itu boleh gitu. Aneh-aneh itu. Dan itu diprotes orang se-Indonesia ya tetap aja disertasinya lolos. Ya, jadi hari ini tuh kita tuh dituntut untuk menulis-nulis disertasi dengan novelty, dengan apa ya? Dengan keunikan, apa ya? Dengan perbedaan dari tulisan-tulisan sebelumnya. Tapi yang kita bahas itu bukan value-value baru, tapi kita justru mengobrak-abrik pondasi-pondasi yang lama gitu. Nah, ini kesalahan sebagian orang. Kalau di dunia teknik, di dunia eksak itu bagus. Dulu ada mesin traktor, gimana caranya orang traktor sambil terbang misalnya gitu, bagus gitu. Tapi dalam konteks agama, ketika agama sudah jelas mengatakan ya jilbab itu nutup kepala semuanya, ya kecuali tangan dan muka misalnya, bahasanya gitu. Kok tiba-tiba ada yang mengatakan jilbaban itu ya hatinya gitu. Nah, kalau konteksnya orang yang berjilbab hatinya harus diusahakan baik atau akhlaknya baik, itu bagus kalimat kayak gitu. Tapi kalau kemudian bahkan kalau dia belum hatinya belum bagus ya nggak usah jilbaban misalnya gitu. Sehingga anak saya juga nggak tak suruh jilbaban. Nah, hal ini ya tentu bertentangan dengan apa namanya pakem yang sudah ada sejak dulu. Kalau seorang muslimah itu ya berjilbab. Ya, termasuk ketika kita ngomongkan dakwah dengan berbagai macam cara dan model itu kan, maka dakwah ini adalah bagian dari ibadah mahdoh yang Allah dan Rasulnya sudah punya ketentuannya. Ya, maka tentu kita nggak boleh nambah-nambahi dengan metode-metode yang memang nggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ya. Maka harusnya kita kemudian kita cukupkan dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan yang diikuti oleh para sahabat, dan tentu untuk insya Allah hasilnya lebih baik. Makanya orang-orang yang kemudian pakai metode-metode seperti ini itu nggak akan langgeng dakwahnya. Karena yang disentuh bukan imannya, tapi nafsunya. Kalau udah nyentuh nafsunya, koyak seneng itu, ya seneng hilang ya wis ora mangkat. Ini aku mangkat mergo penyanyi ini ayu misal. Saiki pengajiannya nek penyanyi ini ora ya ora mangkat gitu loh. Tapi kalau dakwah yang disentuh adalah hatinya, yang disentuh adalah imannya, maka mau ada penyanyinya atau enggak ada masalah. Ya. Atau misal orang berangkat ketika penceramahnya si Fulan lucu gitu. Begitu kemudian diganti si Alan nggak pernah bisa ngelucu ya nggak akan datang. Makanya yang harus kita pahami, menuntut ilmu bukan karena sebab lucu atau macam-macamnya. Dan di beberapa masjid saya sampaikan sekarang pengajian ada snacknya. Kali-kali perlu dicoba nggak pakai snack datang nggak gitu. Agar jangan sampai nanti ada orang yang datang cuma karena snack. Dan itu nggak bisa dipungkiri, ada orang, sebagian orang tuh yang nggak kerja itu datang musik-musik untuk nyari snack. Allah Ta'ala alam. Ya, jadi nggak boleh ya dakwah seperti itu.